Ada yang kamu tanya, Bob? Ada. Ayo, tanyaannya langsung sama Bunyai. Bu, ya langsing ya Bu, langsung singkat. Jadi tadi kan banyak penyakit hati, ada ujub, ada ria, ada sombong dan lain. Nah ini kalau misalkan kita ingin suatu saat gitu, misalkan saya ke restoran, karena jarang ke restoran kan orang kampung saya, Ibu. Di rembulan misalkan foto, makanan mewah, itu kan saya pengen ria sebetulnya, tapi saya ngasih caption Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban gitu. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan. Nah, itu masuk kategori mana? Padahal kan kita masih caption ayat Al-Qur'an gitu, Ibu. Captionnya untuk ria atau riaknya untuk caption? Nah, kira-kira Foto, gitu. iya gitu. Di mana itu? Memang sekarang kita menemui banyak media sosial seperti itu ya. Jadi kita memang perlu pertimbangkan. Yang pertama, niat kita itu apa? Nah, yang dilihat oleh Allah kan niat kita. Kalau kita niatnya bersyukur, apakah harus dengan cara seperti itu? Nah, ketika orang melihat, apakah orang yang melihat itu akan menjadi lebih baik juga buat kita. Jangan-jangan ya cuma makan di restoran gitu aja dipamer-pamerin. Nah, itu juga kan menjadi tidak baik juga untuk kita. Yang kalau yang melihat orang-orang yang susah, aduh pamer-pamer aja makanan enak, kita nggak diinget-inget. Nah, kita mesti berpikir dampak dari apa yang kita posting tersebut. Jadi posting itu niat kita memang harus lurus, kemudian kita pikirkan juga bermanfaat atau tidak, dampaknya apa dari postingan ini. Pastikan hanya kebaikan dan perbaikan dari dampak yang kita sampaikan. Penyakit hati itu berakibat fatal, bukan pada dirinya saja, tapi bagi semua orang dan bagi banyak orang. Nah, penyakit hati yang kayak apa itu dan apa sebab-sebabnya? Ya, sebetulnya kalau kita mau peras jadi satu, penyebab utama itu hubud dunia ya. Hubud dunia ra'su kulli khoti'atin. Cinta dunia dalam arti kita tidak bisa lepas dari dunia. Tetapi cinta dunia itu kita menghambakan diri kepada dunia. Materialistis. Materialistis, hedonistis. Materi ya. Ya, itu yang seperti itu yang kemudian bisa menyebabkan penyakit-penyakit hati yang macam-macam. Maka kalau dalam literatur tasawuf itu hubud dunia itu apa? Antitesisnya zuhud. Zuhud itu faktu ala qoti qalbika bidunya la faktun lahu taku akila. Kita mengambil jarak sekalipun kita berada di dalamnya. Meskipun kita itu kaya raya, punya jabatan yang tinggi, punya kekayaan yang tinggi, Nabi Sulaiman itu misalnya ya. Tetapi beliau selalu menyadari bahwa itu bagian hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Itu cara menjaga jaraknya ya. Cara menjaga jaraknya itu dengan zuhud. Zuhud tidak berarti harus miskin. Karena banyak juga orang miskin yang berpenyakit hati juga. Karena dia tomak lalu kemudian dia nyolong. Nah, karena dia hasut, lalu kemudian dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan untuk misalnya nyantet atau apa saudaranya yang sejahtera. Jadi soal zuhud itu bukan soal dia kaya atau tidak, soal berkuasa atau tidak, tetapi soal apakah hatinya itu terpautnya kepada dunia yang lebih menguasai, dunia menjadi Tuhan. Nah, al-ilah yang dicenderungi, bukan Allah. Nah, menyangkut obat-obatnya tadi udah Bunyai sampaikan. Salah satunya kalau hubud dunia, zuhud. Terus apa lagi Bunyai? Ya, tergantung penyakit hatinya ya. Kalau misalnya penyakit hatinya itu misalnya kita tamak. Ya, remnya ya qanaah. Kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Qanaah itu menerima apa adanya. Apa adanya. Kalau misalnya penyakit hatinya tuh ini karena pinter, kaya, kemudian punya jabatan, punya segalanya lah. Penyakit hatinya kan kemungkinan takabur dan ujub. Nah, maka kemudian obat hatinya syukur. Bersyukur dengan hakikat syukur itu adalah mengingat bahwa semua nikmat ini adalah titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah, dan bahwa dengan nikmat itu kita berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan apapun kenikmatan kita. Level-level penyakit hati itu akhirnya mengakibatkan sakit secara fisik, sakit secara lahiriah,
Tapi sebetulnya yang paling dasar adalah sakit batinnya. Sakit batinnya. Nah, level penyatasinya itu menurut Imam Ghazali apa? Bagaimana itu tahapan-tahapannya? Oh iya. Iya, Imam Ghazali itu beliau memberikan formula. Formula obat dari penyakit hati yang sakit. Nah, kalau hati yang sakit itu masih bisa sembuh. Asal belum sampai hati yang mati. Nah, ya Ibnu Qayyim bikin level hati, ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Nah, kalau yang sakit masih ada harapan untuk sembuh. Imam Ghazali punya dua kategori. Ada penyembuhan secara lahiriah. Lahiriah itu dengan amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Jadi kalau orang beriman telah mendeteksi ada penyakit di hatinya, insya Allah dia akan lebih cepat untuk dapat mengobatinya. Yang pertama dengan Al-Quran, dengan mentadaburi Al-Quran. Yang kedua, ini bulan Ramadan ini luar biasa, kita baca dan tadabur. Kemudian yang kedua, kita mujalasatus solihin, bergaul bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, insya Allah ke bawah baik. Kemudian kita zikir malam, banyak zikir, kemudian berpuasa gitu ya, weteng engkang luwe ya. Ini kita puasa ini sebetulnya puasa ini detoksifikasi yang sangat luar biasa. Bukan hanya fisik untuk ya? penyakit hati, ya detoksifikasi yang luar biasa karena ada puasanya, ada sholat malamnya, ada mujalasatus solihinnya, kita bersama tadarus, kita di ruang seperti ini. Puasa itu mendorong kita untuk lebih ringan berbuat hal-hal yang baik. Dan sholat malam, zikir malam itu tadi itu ya. Nah kemudian juga ada sodakoh, kemudian ada amar ma'ruf nahi mungkar, itu banyak Imam Ghazali. Intinya pokoknya semua kebaikan itu bisa menjadi obat hati sesuai dengan ayat innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan-keburukan termasuk diantaranya penyakit hati. Luar biasa, menarik sekali kita bicara soal penyakit hati dan bagaimana kita mengatasinya. Dan kita akan masuk pada pembahasan tentang Asma Allah Asy-Syafi yang maha menyembuhkan. Bagaimana cara kita memahami Asy-Syafi. Tetaplah bersama kami dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.